Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erniawati dari Prodi PGSD 2A, NIM F43223204. Nah, di sini saya akan membuat pembelajaran IPA, yaitu tentang yang pertama tentang organ hewan dan manusia, yang kedua nutrisi pada tumbuhan dan hewan, dan yang ketiga respirasi dan fotosintesis, dan yang keempat yaitu tentang keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ pada tumbuhan dan hewan. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih berdasarkan letaknya. Organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar, yaitu meliputi jantung, ginjal, lambung, dan usus merupakan beberapa contoh organ dalam tubuh, sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Organ pada hewan adalah kelompok jaringan yang menjalankan fungsi serupa. Kehidupan hewan dan tumbuhan bergantung pada banyak organ yang bekerja sama dengan bentuk sistem organ. Beberapa contoh organ pada hewan yaitu jantung, paru-paru, otak, mata, lambung, limpa, pankreas, ginjal, hati, usus, kulit, dan uterus. Beberapa contoh pada organ tubuh manusia yaitu sistem saraf, yaitu meliputi otak besar, otak kecil, batang otak, sumsum, tulang belakang. Organ di daerah wajah yaitu meliputi mata, hidung, telinga, mulut, lidah, kelenjar liur, kelenjar air mata. Organ di daerah dada yaitu meliputi esofagus, jantung, paru-paru, kelenjar tiroid, dan timus. Organ di daerah perut yaitu meliputi hati, lambung, usus besar, usus kecil, rektum, anus, pankreas, limpa, ginjal, dan ureter. Organ di daerah pelvis dan genitalia eksternal yaitu meliputi kandungan kemih, uretra, ovarium, rahim, vagina, dan kulit. Nah, yang kedua yaitu tentang nutrisi pada tumbuhan dan hewan. Nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan yaitu meliputi gizi, protein, dan vitamin. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi makanan. Sumber zat tenaga antara lain yaitu beras, jagung, gandum, ubi kayu, ubi jalar, kentang, sagu, roti, dan mie. Minyak dan margarin dan santan yang mengandung lemak juga dapat menghasilkan tenaga makanan. Sumber zat tenaga menunjang aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Yang ketiga yaitu vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena vitamin berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Nutrisi tanaman adalah studi tentang unsur-unsur kimia dan senyawa yang diperlukan untuk pertumbuhan, metabolisme, dan pasokan eksternal yang diperlukan tumbuhan. Total nutrisi tanaman esensial mencakup 17 elemen berbeda.
Di antaranya yaitu seperti karbon, oksigen, dan hidrogen yang semuanya diserap dari udara. Sedangkan nutrisi lain termasuk nitrogen biasanya diperoleh dari tanah atau kecuali beberapa tanaman parasit atau tanaman karnivora. Makronutrien dikonsumsi dalam jumlah yang lebih besar. Hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon berkontribusi lebih dari 95% dari seluruh biomasa tanaman berdasarkan berat bahan kering. Zat gizi mikro atau mikronutrien hadir dalam jaringan tanaman dalam jumlah yang diukur dalam bagian per juta, mulai dari 0,1 hingga 200 ppm atau kurang dari 0,2% berat kering. Yang ketiga yaitu tentang respirasi dan fotosintesis. Fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri, sedangkan respirasi seluler dilakukan oleh semua makhluk hidup. Fotosintesis mengkonversi energi cahaya menjadi energi potensial, sedangkan respirasi mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Mekanisme terjadinya fotosintesis yaitu karbon dioksida yang ada di udara masuk ke daun tumbuhan melalui stomata. Energi nantinya digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen kemudian digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Respirasi dalam biologi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi atau zat untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. 3 proses respirasi dasar dalam manusia adalah yang pertama yaitu udara masuk melalui hidung menuju ke bronkus, bronchiolus, kemudian alveolus. Yang kedua terjadi pertukaran antara NO2 dan CO2 di gelembung-gelembung alveolus. Dan yang ketiga yaitu udara keluar melalui hidung. Yang selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Frasa keanekaragaman hayati sendiri sering pula disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas ini dapat kita temui di sekitar kita. Berbagai makhluk hidup yang kita temui menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan antara makhluk hidup yang saling menyeimbangkan. Tingkatan keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman gen, biodiversitas pada tingkatan ini menyebabkan variasi antar individu dalam satu spesies. Contohnya yaitu perbedaan antara varietas padi. Varietas padi ini sangat bermacam-macam, misalnya varietas rojo lele dan sebagainya. Selanjutnya yaitu keanekaragaman spesies. Keanekaragaman pada tingkat spesies sangat mudah diamati karena perbedaan yang sangat mencolok. Sebagai contoh, kucing, harimau, dan macan memiliki morfologi yang berbeda satu sama lain, tetapi mereka sebenarnya berkerabat dekat. Dan yang selanjutnya yaitu keanekaragaman ekosistem. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu faktor biotik maupun faktor abiotik. Faktor biotik yaitu merupakan bagian-bagian dalam ekosistem yang merupakan makhluk-makhluk hidup, misalnya tumbuhan, sedangkan faktor abiotik merupakan bagian dalam ekosistem yang tidak hidup, misalnya iklim, cahaya, air, tanah, tingkat keasaman tanah, dan kandungan mineral yang ada di dalam tanah. Kemudian faktor biotik merupakan faktor abiotik ini sangat beragam. Oleh sebab itu ekosistem yang tersusun atas dua faktor tersebut pun
memiliki perbedaan antara ekosistem satu dan ekosistem lainnya. Hubungan antara keanekaragaman hayati dan lingkungan, yaitu keanekaragaman hayati dengan keseimbangan ekosistem adalah semakin tinggi keanekaragaman hayati, maka semakin ekosistem semakin terjaga. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya, pada ekosistem sawah terdapat belalang, tikus, dan ular yang saling berinteraksi, serta terjadi interaksi antara makhluk hidup tersebut dengan lingkungannya, seperti padi dan rerumputan. Keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem menunjukkan adanya keanekaragaman suatu makhluk hidup pada suatu lingkungan. Setiap ekosistem umumnya memiliki keanekaragaman hayati karena pada suatu ekosistem akan terjadi peristiwa makan dan dimakan atau ranting atau jaring-jaring makanan. Maka keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem sangat berkaitan erat satu sama lain. Misalnya pada ekosistem hutan yang banyak terdapat pepohonan, di dalamnya banyak pula keanekaragaman hayati seperti ular, harimau, serigala, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian pembelajaran IPA yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.